kelas 12 ya. Materi pertama yaitu bab 1, perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Oke, ketika kita mengkaji perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia, kita tidak bisa langsung membahas bagaimana perjuangannya, tapi kita harus lebih tahu dulu apa itu sebenarnya arti integrasi. Oke, dalam KBBI, integrasi secara politis berarti proses penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah nasional dan membentuk suatu identitas sosial. Dan begitu juga menurut Howard Riggins, seorang sejarah politik dari Inggris, menyatakan bahwa integrasi itu merupakan penyatuan bangsa atau suku yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi suatu bangsa. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya integrasi itu berarti persatuan atau kesatuan bangsa. Oke, setelah kita simpulkan ternyata integrasi itu artinya persatuan bangsa atau kesatuan bangsa. Di bab ini kita akan membahas tentang memperjuangkan persatuan bangsa kita itu, bagaimana kita mempertahankannya setelah kemerdekaannya. Ternyata setelah kita merdeka, kita tidak terlepas dari konflik-konflik juga nak. Ada konflik internal, ada eksternal. Kalau eksternal kemarin kita udah bahas di kelas 2 semester 2. Ternyata di dalam negeri kita sendiri juga ada yang mengakibatkan perpecahan atau kita kenal dengan disintegrasi. Apalagi itu ya disintegrasi? Ayo kita bahas apa itu disintegrasi. Ya, jadi disintegrasi itu adalah lawan kata dari integrasi. Kalau integrasi dia persatuan bangsa, disintegrasi adalah perpecahan bangsa. Jadi perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan bangsa kita. Misalnya contoh disintegrasi itu seperti pemberontakan, pergolakan, atau pergerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Ya, jadi disintegrasi itu adalah lawan kata dari integrasi. Kalau integrasi dia persatuan bangsa, disintegrasi adalah perpecahan bangsa. Jadi perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia agar tidak terjadi disintegrasi atau perpecahan bangsa kita. Misalnya contoh disintegrasi itu seperti pemberontakan, pergolakan, atau pergerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Biasanya penyebab disintegrasi bangsa kita itu dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Ada juga karena kepentingan dari individualisme yang melakukan pemberontakan. Ada dia karena korban sakit hati nih dari kebijakan pemerintah pusat yang merugikan dia, sehingga dia merasa tersisihkan. Dan juga ada ketidakmerataan pusat dan daerah. Biasanya penyebab umumnya seperti itu. Pada pasca kemerdekaan kita ada 3 penyebab munculnya konflik, pergolakan, atau pemberontakan yang dapat mengancam integrasi bangsa kita. Yang pertama adalah konflik ideologi, yang kedua ada konflik kepentingan, yang ketiga adalah konflik kepentingan pemerintahan. Di konflik ideologi ada dia pemberontakan PKI Madiun 1948, ada pemberontakan DITI, ada dia pemberontakan Gerakan 30S 1965. Sedangkan di konflik kepentingan ada dia pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, dan juga pemberontakan RMS. Di konflik kepentingan pemerintahan ada pemberontakan PRRI, Permesta, dan persoalan negara federal dan BFO. Yang akan kita bahas pertama adalah pemberontakan diakibatkan konflik ideologi. Pada dasarnya ideologi kita adalah Pancasila. Jadi kita bahas pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke, 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Ketika kita dengar, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Kenapa dia masuk ke salah satu di konflik ideologi? Karena udah berbeda dengan ideologi kita. Kalau ideologi kita adalah Pancasila, berarti kalau PKI dia ideologinya itu komunis. Pemberontakan PKI Madiun 1948 itu terjadi di Madiun pada tahun 1948. Latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun 1948 itu
adalah diakibatkan kejatuhan kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kejatuhan kabinet Amir Syarifuddin ini dikarenakan perjanjian Renville. Apa itu perjanjian Renville? Itu udah dibahas ya. Kemarin itu kita belajar di Sejarah Indonesia kelas 2 semester 2. Ternyata persetujuan perjanjian Renville ini kan ditandatangani oleh Amir Syarifuddin. Namun hasil dari persetujuan Renville ini atau perjanjian Renville ini sangat tidak menguntungkan bangsa kita, sehingga banyak yang tidak menyukai hasil dari keputusan perjanjian Renville ini. Dan yang menandatangani perjanjian Renville itu kan Amir Syarifuddin. Otomatis banyak yang tidak menyukai dia, karena perjanjian Renville itu kan sangat tidak menguntungkan bangsa kita, sehingga jatuhlah kabinet dia, digantikan dengan kabinet Hatta. Pada saat itu Amir Syarifuddin merasa dia sangat kecewa, sehingga dia menjadi oposisi atau lawan dari pemerintahan pada saat itu, dan dia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau yang dikenal dengan FDR pada tanggal 28 Juni 1948. FDR ini didukung juga oleh anggota atau organisasi-organisasi komunis dan sosialis seperti Partai PKI, PSI, PBI, dan lain-lain. Tujuan dibentuknya FDR ini adalah untuk menuntut pembubaran kabinet Hatta pada saat itu dengan melakukan tindakan-tindakan pemogokan umum yang dilakukan oleh buruh di perusahaan. Lantas, kenapa ya PKI juga mau bergabung ke FDR? Kan FDR ini kan ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Ternyata PKI ini bergabung karena di dalam kabinet Hatta tidak ada juga perwakilan dari golongan komunis dalam kabinet Hatta. Yang kedua, ada namanya program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang dalam kabinet Hatta. Di situ pun kader komunis TNI menjadi berkurang. Makanya pada saat itu PKI akhirnya bergabung dalam FDR. Oke, yang kedua, latar belakang penyebab pemberontakan PKI Madiun 1948 ini adalah kembalinya Musso ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 dari Uni Soviet. Jadi Musso ini adalah salah satu tokoh komunis Indonesia yang baru pulang dari Uni Soviet ke Indonesia dengan membawa pemikiran baru yang dikenal dengan jalan baru, yang dia ingin menggabungkan sosialis dan komunis untuk menentang penjajahan bangsa Indonesia. Dan dia mendirikan Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun tanggal 18 September 1948. Jadi secara tidak langsung dia ingin mendirikan negara komunis Indonesia. Aksi-aksi yang dilakukan pada saat pemberontakan Madiun 1948 itu diantaranya adalah melancarkan propaganda anti pemerintah. Jadi mereka melancarkan propaganda untuk membenci pemerintah. Yang kedua, mereka melakukan pemogongan kerja bagi buruh yang bekerja di perusahaan, melakukan pembunuhan terhadap orang yang menentang mereka. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Suryo dan juga Dr. Muwardi. Merusak fasilitas-fasilitas publik dan juga menguasai daerah-daerah seperti Madiun, Purwodadi, dan beberapa daerah lain yang dianggap mereka bisa menjadi base camp mereka. Dan untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948, pemerintah mengirimkan gerakan operasi militer 1 yang dipimpin langsung oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, sehingga pada tanggal 30 September 1948 Madiun sudah berhasil kembali direbut oleh TNI. Dan dalam pelariannya, Musso akhirnya tewas tertembak di Ponorogo, dan Amir Syarifuddin juga tertangkap di wilayah Purwodadi, dan Amir Syarifuddin juga diberi hukuman mati. Sedangkan seperti DN Aidit, Lukman, dan tokoh-tokoh komunis lainnya berhasil kabur pada saat itu. Oke, selanjutnya kita bahas pemberontakan yang kedua akibat konflik ideologi. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Apa itu DITII? DI-nya adalah Darul Islam, TII-nya adalah Tentara Islam Indonesia. Jadi apa itu definisi Darul Islam? Definisi Darul Islam itu merujuk pada konsep pembentukan negara yang berlandaskan hukum Islam. Pemberontakan DITII ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi ada 5 wilayah. Ada di Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Dan terjadinya ini tidak di satu waktu, berbeda-beda waktunya.
Dan juga penyebabnya juga tidak semua sama, ada beberapa penyebab. Dan kita akan bahas satu-satu. Oke, kita bahas yang pertama adalah pemberontakan DITI di Jawa Barat ya. DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh perjanjian Renville yang isinya adalah di mana para TNI yang berada di dalam garis demarkasi Van Mook pada saat itu harus memindahkan pasukannya ke dalam wilayah RI, sedangkan Jawa Barat pada saat itu tidak termasuk wilayah RI. Otomatis seharusnya seluruh pasukan yang ada di Jawa Barat harus pindah ke wilayah RI, yaitu wilayah RI pada saat itu hanya sebatas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Maka dari itu ada beberapa TNI yang termasuk dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo tidak mau untuk pindah dan tetap di Jawa Barat. Bukannya pergi dari Jawa Barat, malahan Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya NII, Negara Islam Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan didirikan NII ini menjadikan RI sebagai negara yang menjadikan agama Islam sebagai dasar negaranya, dan hal ini juga didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat ini, pemerintah RI mengirimkan divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Divisi Siliwangi di Jawa Barat ini menggunakan taktik yang namanya pagar betis. Pagar betis ini taktiknya ini itu untuk mempersempit ruang gerak dari DITI ini dan menggunakan operasi militer yang dikenal dengan Operasi Baratayuda, sehingga 4 Juni 1962 Kartosuwiryo itu berhasil ditangkap oleh divisi Siliwangi, dan 5 September 1962 beliau dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, sehingga berakhirlah pemberontakan DITI di Jawa Barat. Kedua adalah pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah pada tanggal 23 Agustus 1949. Penyebabnya, Amir Patah memiliki pemikiran yang sama dengan Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara yang berlandaskan hukum Islam. Dan untuk penumpasannya, pemerintah RI membentuk pasukan khusus namanya Banteng Riders dengan nama Operasi Gerakan Banteng Negara, yang akhirnya kekuatan DITI itu dapat dihancurkan pada tahun 1954 di Jawa Tengah. Adalah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar yang merupakan mantan anggota ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Pemberontakan ini terjadi pada Oktober 1950. Penyebabnya sendiri adalah mereka merasa ada diskriminasi antara tentara di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa. Jadi mereka juga merasa gini, pesangonnya lebih kecil, baru mereka sering mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka menggabungkan diri mereka yang tidak merasa tidak ada keadilan. Mereka menggabungkan diri mereka di pembentukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau dikenal dengan KRYT yang diketuai langsung oleh Ibnu Hajar. Kesatuan Rakyat yang Tertindas ini sendiri menyatakan mereka merupakan bagian dari DITI Kartosuwiryo pada tahun 1954. Mereka bergabung dengan bagian dari DITI Kartosuwiryo. Dan penumpasan untuk menyelesaikan pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini, pertama pemerintah melakukan jalan damai tapi gagal, sehingga pemerintah untuk mengatasinya lagi mengirimkan operasi militer besar-besaran di Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 1959 dan 1965 akhirnya Amir Patah tertangkap dan dijatuhi hukuman mati, dan berakhirlah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Selanjutnya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakkar yang merupakan komandan TRI Persiapan Resimen Hasanuddin pada tanggal 7 Agustus 1953. Penyebabnya adalah keinginan dari Kahar Muzakkar ini agar organisasi bentukannya yaitu KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan menjadi bagian dari APRIS, Angkatan Republik Indonesia Serikat pada saat itu.
melalui seleksi dengan nama Brigadir Hasanuddin. Akhirnya pemerintah pada saat itu untuk memberikan solusi agar KGSI itu bergabung di CTN saja atau Korps Cadangan Nasional. Tapi itu tidak membuat mereka memberhentikan pemberontakan mereka karena kurang puas hasil itu. Apalagi kekecewaan dari Kahar Muzaffar ini memuncak ketika bukan beliau yang diangkat menjadi komandan Korps Cadangan Nasional, tapi Letkol Warau. Makanya pemberontakannya tetap berlanjut, sehingga untuk memberhentikan pemberontakan ini, akhirnya pemerintah melakukan operasi yang namanya Operasi Tumpas pada tanggal 30 Februari 1960. Dan pada 3 Februari 1965, Kahar Muzaffar ditembak mati oleh TNI. Adalah pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Bereh pada tanggal 20 September 1993. Pemberontakan ini diakibatkan karena turunnya status Aceh menjadi kresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung menjadi negara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo. Penumpasannya berbeda dari pemberontakan lainnya. Pemberontakan DITI-nya yang di Aceh ini itu berakhir dengan jalur damai, yaitu dengan menyelenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, sehingga akhirnya pemberontakan ini berakhir dengan cara damai. Oke, peristiwa pemberontakan terakhir karena konflik ideologi adalah peristiwa Gerakan 30S 1965. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan Gerakan 30 September 1965 ini, karena ini merupakan peristiwa yang masih selalu diperdebatkan dan masih misteri. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 pada saat malam hari. Makanya ada juga yang mengenal dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sedangkan dalangnya dalam peristiwa ini masih cukup misteri. Banyak sekali kontroversi yang menyatakan dalangnya ini tidak hanya satu, atau misalnya ada dalangnya adalah PKI, CIA, konflik Angkatan Darat, bahkan Soekarno, Soeharto juga merupakan bagian dari dalangnya. Banyak sekali versi yang menyatakan dalang-dalang dalam peristiwa ini. Dan harus kita akui ya, peristiwa Gerakan 30 SPK ini merupakan masa yang cukup kelam dan menjadi lembaran hitam di sejarah Indonesia, dan juga menyebabkan luka dalam karena kita harus kehilangan 7 jenderal yang luar biasa. Ada Maijen Sutojo Suswomiharjo, ada Letjen R. Suprapto, ada Letjen S. Parman, ada Letjen MT Haryono, Jenderal Ahmad Yani, Maijen DI Panjaitan, dan Kapten Pierre Tandean menjadi korban dalam peristiwa ini, yang mereka kita temukan secara mengenaskan di lubang buaya yang kita kenang dengan pahlawan revolusi. Dan penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September 1965 ini diselesaikan oleh Panglima Kongstrat Maijen Soeharto berdasarkan surat perintah 11 Maret yang langsung ditantangani oleh Soekarno pada tahun 1965. Yang isinya Soeharto mempunyai kekuasaan penuh untuk